memulai khotbah saya saat ini, saya tergerak untuk memperlihatkan beberapa gambar bagi kita jemaat Tuhan di tempat ini. Gambar pertama, ini peristiwa peperangan. Ya. Gambar kedua, penculikan. Gambar ketiga, pembunuhan. Dan yang keempat, ada 4 gambar di situ. Ini adalah sebuah peristiwa kerusakan alam dan dampaknya. Hutan terbakar, itu akan bisa menimbulkan longsor, ya, banjir akhirnya. Sampah berserakan di mana-mana, tidak menjaga bumi ini dengan baik, dengan berserakan sampah, secara khusus sampah-sampah yang tidak mudah terurai oleh tanah, itu akhirnya menimbulkan juga banjir dan humus tanah semakin rusak. Makanya Gereja Toraja dalam ulang tahunnya kemarin yang ke-78, ya, itu mengumandangkan bagaimana kita mencintai alam, hutan yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, dengan mencintai tanpa membuang sampah sembarangan. Ketika kita melihat sampah berserakan di mana-mana, orang yang peka, dia akan langsung membersihkan. Karena mencintai bumi di mana dia berada. Ini menjadi sebuah teguran yang amat mendalam untuk setiap orang-orang yang di mana kita berada di dalam satu bumi yang sama, bagaimana kita supaya dapat mempertahankan kelestarian yang ada di sekitar kita. Karena akan mendatangkan dampak buruk ketika kita hanya menjadi penonton atas semua hal yang terjadi di sekitar kita. Apa yang saya perlihatkan mulai gambar pertama tadi, Bapak Ibu, bukan cerita dongeng atau film karton. Ini saya angkat gambar-gambar ini karena inilah peristiwa yang sedang viral-viralnya terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini. Coba nih putar Miki berita-berita peperangan hingga saat ini tidak berhenti. Ya. Peperangan ini berdampak dalam kehidupan semua manusia. Ya. Mau tidak mau itu sedang terjadi saat ini. Pengaruhnya sangat besar ketika manusia tidak memakai hikmat di dalam melihat kenapa bisa terjadi peperangan ini. Peperangan sebuah gambaran bahwa dunia ini sedang berada di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Terus kalau kita melihat kejadian-kejadian selanjutnya adalah penculikan, ya, di mana ini adalah sebuah keserakahan dari anak-anak manusia yang menyakiti sesamanya, mencari untung dari kehidupan sesamanya manusia, menculik, meminta pemerasan, ya, melakukan pemerasan. Kalau tidak, ini yang diculik ini akan jadi korban. Dan dari situ ia merasakan yang namanya pendapatan yang luar biasa, ya. Itu. Selanjutnya, ini tadi yang saya jelaskan yang pertama, ya. Saya mau katakan bahwa semuanya ini adalah merupakan teror yang sedang mengancam kita, ya. Sesuatu hal yang bisa membuat kita tidak tenang. Apalagi kalau berbicara soal penculikan. Memang kejadian-kejadian ini adalah sesuatu yang terjadi di luar diri kita, di luar diri kita, di luar kendali kita. Sehingga dimanapun kita berada, peristiwa-peristiwa ini dapat menjadi sebuah ancaman atau teror yang membuat kita semakin harus waspada, tidak tenang. Karena kita harus menjaga orang-orang yang kita kasihi, kita harus terus memfokuskan diri kita kepada keselamatan diri kita dan juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Sampai-sampai peristiwa yang saya mau katakan yang sangat viral, ini hari ke-9. Saya tidak tahu apakah kedua korban yang terkena dampak longsor di Morowali itu sudah ditemukan atau tidak. Saya hitung ini adalah hari yang ke-9 pencarian. Tidak tahu di mana jenazahnya. Apa yang terjadi?
orang tua semakin tidak tenang. Jadi peristiwa ini bisa saja mempengaruhi banyak orang, di mana ketika orang-orang sedang sementara berjuang untuk mencari pekerjaan, di mana ada suatu tempat yang memang menggiurkan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi itu mempertaruhkan nyawa, hal itu akan menjadi sebuah kesan di dalam diri seseorang bahwa, kan di bang malah kok. Memang banyak uang didapat di sana, tapi itu nyawa. Itu kan sebuah kegelisahan. Ya, siapa yang tahu kejadian bisa peristiwa bencana bisa menimpa kita kapan saja. Kita baik-baik saja di rumah, harta kita baik-baik saja, sedang tenang-tenang saja. Tetapi ketika datang longsor bisa mengambil harta benda kita, runtuh bangunan di Thailand. Saya lupa lagi. Kejadian hari ini, kemarin dan hari ini sampai beritanya ada 1.000 lebih korban bencana. Luar biasa, yang saya mau katakan bahwa dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Bangunan yang begitu tinggi di luar negeri, saya lupa tempatnya, itu runtuh dalam waktu seketika. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa saya katakan ini? Ini sekali lagi adalah sesuatu yang terjadi di luar diri kita, yang membuat kita tidak tenang, yang akhirnya membuat kita antisipasi atas segala sesuatu, yang membuat kita tidak merasakan lagi yang namanya kedamaian. Aduh bahaya. Ya, itu di luar diri kita. Bagaimana jadinya sesuatu yang sedang terjadi di dalam diri kita sendiri? Kalau di luar diri kita saja ada sesuatu yang bisa saja membuat kita tenang, membuat kita gelisah, apa jadinya ketika sesuatu itu datang dari dalam diri kita sendiri? Ya. Tentu itu juga akan membuat lebih parah lagi, kita tidak tenang, kita tidak akan mengalami yang namanya kedamaian. Apa yang saya maksud di sini Bapak Ibu yang kekasih adalah yang saya maksud suatu keadaan keberdosaan. Kalau saya berbicara soal keberdosaan, jangan melihat orang lain. Saya sendiri langsung melihat saya orang berdosa. Ya. Tetapi saya harus membicarakan hal ini. Mengungkapkan keadaan keberdosaan pada diri semua manusia. Dosa yang tidak dibereskan itu akan terus menjadi monster. Ingat, dosa yang tidak dibereskan itu akan menjadi monster yang dapat menghantui kita setiap saat. Ya, setiap saat. Kalau tidak dibereskan, kalau tidak cepat untuk mengadakan pemberesan dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan tingkah laku kita. Sebab kehadiran dosa itu akan terus mendakwa kita, menghakimi kita. Ketika kita mau menegur orang lain contohnya, karena keberdosaan yang dia lakukan. Secara sengaja, bisa saja di dalam diri kita langsung, aduh, siapa sih saya? Dosa mulai juga mendakwa kita. Karena kita tidak membereskan dosa yang ada pada diri kita. Bagaimana mungkin saya mau tegur dia? Saya kan sendiri orang berdosa. Kita akhirnya terbawa di dalam suatu keadaan di mana akhirnya kita tidak lagi mengupayakan untuk membuat diri kita dan juga membuat orang lain terlepas dari belenggu dosa. Karena kita selalu terintimidasi, terdakwa oleh saya kan juga orang berdosa. Saya tidak punya wewenang untuk menasehati, menegur orang yang telah melakukan dosa. Itu sesuatu hal yang keliru. Justru di dalam keberdosaan kita bersama-sama, di dalam dosa yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita, itu justru harus membuat kita lebih memahami bahwa ini salah. Dan saya tidak mau orang lain juga berada di dalam kehancuran yang sama. Cukup saya yang alami. Dan hal itu menjadi sebuah kenangan atau masa lalu yang bisa saja membuat kita menjadi lebih baik, bisa juga kita semakin lebih buruk. Tergantung kita meresponi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini dan percaya akan siapa. Jadi sekali lagi keberdosaan itu sesuatu yang sangat bahaya. Dan saya mau katakan bahwa ini adalah cara permainan iblis. Iblis senantiasa lebih pintar dari manusia, ya. Karena ketika seseorang tidak lagi tahu mau bagaimana dan kepada siapa ia harus mengadu untuk mendapatkan ketenangan, ya bisa saja seseorang akhirnya akan merusak dirinya dan melangkah semakin jauh, ya, melangkah semakin jauh.
ketika dia tidak tahu bahwa ternyata dosanya bisa diampuni, ternyata dosanya bisa dibereskan. Ya. Karena lupa akan hal itu. Sehingga karena hal-hal keberdosaan ini, dia lupa, dia tidak tahu kepada siapa dia harus datang, sehingga melahirkan sesuatu hal yang bisa saja merusak dirinya, sama seperti tadi peristiwa yang di luar diri kita. Kerusakan terjadi, semakin lebih buruk, semakin jauh berjalan, karena di dalam dirinya, ya sudah terlanjur basah, ya basah sekalian. Kenapa saya katakan perumpamaan ini? Saya melihat sebuah peristiwa yang terjadi disiarkan di televisi. Kenapa ada orang-orang yang sama, orang-orang yang itu saja yang selalu keluar masuk penjara? Karena itu bisa jadi karena ya sudah terlanjur basah, sudah namaku tidak baik, sudah tercoreng, ya sudah terlanjur basah, ya basah sekalian saja. Jadi akhirnya itu terus dilakukan. Keluar masuk penjara, tetapi tidak semua, ya. Orang yang keluar masuk penjara berlaku demikian. Karena ada yang mengalami perubahan yang lebih baik lagi, ya. Ini menjadi sesuatu hal yang harus kita jaga. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi juga di dalam kehidupan kita. Terkadang iblis membuat kita lupa kepada siapa kita harus mengadu, kepada siapa kita harus datang. Karena apa? Intimidasi dosa selalu mempersalahkan kita, sudah tidak layak, tidak cocok mukomi, apa pi, ya, tidak bisa. Hati-hati dengan hal itu. Itu untuk memperburuk keadaan kita, jangan memberi kesempatan. Terus harus dilawan dengan sesuatu yang pasti, dengan sesuatu yang memang merupakan janji dari Tuhan sendiri. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih, pertanyaan seperti ini. Apakah memang sudah tidak ada lagi jalan keluar ketika kita melihat seseorang itu begitu-begitu saja di dalam keberdosaan yang dilakukan? Apakah sudah tidak ada lagi jalan keluar? Ataukah memang manusia atau kita manusia sudah nyaman dalam zona keberdosaan? Ini sebuah pertanyaan yang patut direnungkan, ya. Jangan sampai kita nyaman dalam zona keberdosaan. Itulah sebabnya tema hari ini mengajak kita mengatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, kata-kata ini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, itu dikutip dari pembacaan bahan utama kita, yakni 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke 19. 20, bagian terakhir. Ini tema dikutip dari situ. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengajak kita untuk memberi diri didamaikan dengan Allah? Para rasul. Para rasul. Salah satunya yang ada, yang menulis ini adalah Rasul Paulus sendiri. Apa yang dikatakannya ini adalah sesuatu hal yang sudah dialaminya. Ketidaktenangan akan menghantui kita. Akan menghantui Rasul Paulus, membuntuti perjalanan kehidupannya ketika ia tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi karena ia bertekad untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan di dalam semua keberdosaan yang ia telah lakukan, maka Rasul Paulus tetap tenang untuk dapat memberitakan Injil, untuk dapat menyampaikan nasihat-nasihat, untuk dapat menegur orang-orang yang berada di dalam keberdosaan. Karena dia diselimuti, dibungkus, diliputi dengan kedamaian yang Tuhan telah berikan. Dia tidak mau lagi diintimidasi dengan dosa masa lalunya, perbuatan-perbuatan jahat yang ia pernah lakukan. Ia harus bergerak maju. Sehingga peristiwa ini, pengalaman ini yang dialami oleh Rasul Paulus secara khusus dan juga para rasul yang lain, itu menjadikan mereka lebih leluasa untuk mengalami kedamaian demi kedamaian, walaupun dunia di sekitarnya sedang mengejek mereka, walaupun dunia di sekitar mereka mengancam mereka. Dan memang kedamaian yang sejati itu timbul, dirasakan datangnya dari dalam diri kita. Berdamai dengan diri kita, dengan cara menyerahkan, mengakui perbuatan-perbuatan kita
kepada Tuhan. Karena dosa itu masalahnya kita dengan Tuhan, ya. Sehingga itu harus dibereskan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini mau mengajak kita bahwa serahkanlah dirimu, percayakanlah seluruh kehidupanmu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ketidaktenangan memang bisa saja menjadi bagian dari kehidupan kita, tetapi kedamaian juga telah ditawarkan bagi kita. Itu sebuah tawaran yang Tuhan berikan agar kita tetap merasakan damai dan sejahteranya. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada dosa untuk mengintimidasi kita, karena setiap orang punya keberdosaan, sehingga di dalam semuanya itu kita berlomba-lomba untuk membawa, menyerahkan kehidupan kita, mengakui semua di hadapan Tuhan selama masih ada kesempatan. Maka yakinlah bahwa kedamaian itu akan menjadi milik kita. Kita tidak sungkan-sungkan untuk tetap menghadirkan damai sejahtera kepada orang lain dengan memberikan nasihat, dengan memberikan arahan, dengan memberikan petunjuk-petunjuk. Kita sama. Saya mau kamu tidak terjerumus seperti saya dulu. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin.